Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Mumtahanah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina idza ja'akumul mu'minatu nalikane teka kum ing sira kabeh al mu'minatu sapa pira-pira wong wadon kang mukmin, wong wadon kang iman, bi al sinatihinna kelawan pengakuan lisane mukminat. Apabila ada perempuan datang dan mengaku sebagai seorang muslimat, muhajiratin kang hijrah kabeh, minal kufari saking pira-pira wong kafir. Ada orang, ini zaman Rasulullah ya, konteksnya pada zaman Nabi. Ketika itu umat Islam banyak yang hijrah ke Madinah. Nah, kemudian kalau suatu hari ada beberapa orang wanita datang juga ke Madinah dan mengaku sebagai muslim, bagaimana? Minal kuffari nyatane saking pira-pira wong kafir, ba'da sulhi ing dalam sakwise akad damai, perdamaian, ma'ahum asertane kufar fil Hudaybiyati ing dalam Hudaybiyah. Ala annaman ing atas satune wong ja'ah kang teka sapa man minhum saking kufar ilal mu'mininah maring pira-pira wong mukmin, yuradduh moko den balekaken sapa man. Umat Islam dan orang kafir Mekah itu melakukan perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, di mana pada perjanjian tersebut isinya antara lain apabila ada orang kafir Mekah datang ke Madinah, maka dia hendaknya dikembalikan ke Mekah. Famtahinu hunnah moko ngujiya sira kabeh hunnah ing mukminat. Maka hendaknya kalian mengetes atau menguji perempuan tersebut apa betul-betul Islam. Bil halafi kalawan sumpah, annahunnah ing satuhune mukminat atau muhajirat iku ma kharajna iku ora metu sapa mukminat illa raghbatan angin krana kepingin atau krana seneng fil islami ing dalem agama Islam. Di dalam perjanjian Hudaybiyah tadi, kalau yang datang ke
umat Islam itu adalah seorang yang muslim, maka tidak apa-apa, diterima, tidak harus dikembalikan lagi kepada orang kafir. Namun demikian, Allah memerintahkan supaya orang yang mengaku muslim tersebut diuji dulu apa betul-betul muslim. Karena Islam sebagai agama yang terbaik itu selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi janji. Kalau orang kafir saja bisa memenuhi janji, maka umat Islam harus lebih dari itu. Karena itu Rasulullah dan umat Islam pada saat itu tidak mau melanggar perjanjian Hudaybiyah. Di mana pada perjanjian Hudaybiyah tersebut, salah satu isinya tidak boleh menampung kaum muhajir yang non-muslim. Jadi umat Islam di Mekah tidak boleh menerima umat non-muslim untuk hijrah ke Madinah. Tapi kalau memang dia muslim, maka boleh diterima. Nah, Rasulullah dan umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi perjanjian tersebut. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa ingkar janji termasuk tanda-tanda munafik. Ayatul munafiki salah satun idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, apabila berjanji maka dia ingkar. La budon li azwajihinnal kufarih, ora krana bendu li azwajihinnah maring pira-pira bojo lanange mukminat al kufarih kang kufar. Kalau yang datang itu asalnya kafir tapi kemudian dia menyatakan masuk Islam, maka boleh diterima. Tapi kalau masih tetap kafir, harus dikembalikan ke orang kafir Quraisy di Mekah. Wala ishqan lirijalin minal muslimina, lan ora krana seneng lirijalin maring pira-pira wong lanang minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Kalau datangnya perempuan itu ke Madinah karena senang, menyukai salah satu umat Islam, salah satu laki-laki muslim di sana, bukan karena untuk masuk Islam, maka itu pun juga tidak boleh, harus dikembalikan kepada orang kafir Mekah. Kada kana sallallahu alaihi wasallam yahlifuhunna, kada kaya mungkin madhkur kana nabiyyu ono nabi kana sallallahu alaihi wasallam ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahlifuhunna iku nyumpah sapa nabi hunnah ing mukminat. Disumpah dulu. Ini karena memang situasinya umat Islam terikat dengan perjanjian. Kalau terikat dengan perjanjian, maka harus dipenuhi perjanjian itu. Allahu a'lamu bi imanihinna, Allahu utawi Allah a'lamu iku maha weruh bi imanihinna kelawan imane mukminat. Kalau sudah disumpah, ya sudah diterima. Enggak usah dipertanyakan lagi. Perkara di dalam hatinya ternyata dia masih kafir, itu urusan hatinya, bukan urusan kita. Dalam sebuah hadis yang kemudian dijadikan kaidah di dalam fikih, dikatakan nahnu nahkumu bil zawahiri wallahu yatawallas sarairah. Nahnu, kami itu manusia, nahkumu bil zawahiri, menghukumi secara zahirnya. Menghukumi manusia itu secara zahirnya, enggak usah dihukumi batinnya, bukan urusan kita. Wallahu yatawallas sarairah, Allah lah yang mengetahui urusan batin. Jadi kita tidak boleh menilai seorang muslim sebagai munafik. Kenapa? Karena munafik itu urusan batin. Selagi seorang muslim mengaku dirinya muslim, maka kita harus menyikapinya sebagai muslim. Itu ada sebuah cerita pada zaman meninggalnya
Bung Karno, presiden pertama Indonesia, itu yang akan menyolati jenazahnya itu adalah, yang ditugasi untuk menyolati jenazahnya adalah Profesor Buya Hamka. Nah, kemudian diprotes oleh sebagian yang lain. Kenapa kok Bung Karno kok disolati? Bukankah dia seorang munafik? Kata sebagian orang. Kata Buya Hamka, munafik itu urusan Allah. Kita itu menilai dari zahirnya, dan beliau secara zahir adalah seorang muslim. Nah, itu merupakan peringatan, contoh bahwa kita sebagai muslim tidak boleh dengan gampang menilai orang lain munafik. Munafik dalam arti kata munafik yang kafir, ya. Karena munafik itu ada dua. Ada munafik kubro, ada munafik sura. Munafik kubro itu berarti munafik yang di luar menampakkan Islamnya, tapi dalam hatinya sebenarnya dia kafir. Seperti yang dilakukan oleh seorang orientalis Belanda yang bernama Snok Horgrone. Dia mengaku muslim, masuk Islam, tinggal di Mekah, belajar agama, pinter baca kitab. Karena itu oleh kerajaan Arab Saudi ya diterima sebagai muslim, dimuliakan. Namun pada akhir hidupnya dia menulis dalam buku biografinya bahwa dia sebenarnya bukan muslim. Nah, kalau memang dia mengaku sendiri seperti itu, ya sudah jelas. Nahnu nahkumu bil dhawahir. Kita hukumi secara zahirnya. Kalau dia mengaku tidak Islam, ya bukan Islam. Tapi selagi dia mengaku muslim, maka harus dihukumi muslim. Nah, ini juga begitu. Rasulullah ketika ada beberapa perempuan datang dari Mekah dan mereka kemudian disumpah, apakah kamu muslim atau tidak? Mereka kemudian menjawab, demi Allah saya Islam, atau demi Allah saya masuk Islam. Maka sudah diterima. Urusan hatinya itu urusan Allah. Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Maha tahu atas keimanan, atas isi hati mereka. Fa in alimtumuhunna, fa in alimtumuhunna maka lamun nyono sira kabeh hunnah ing mukminat. Dzonantumuhunna tegese nyono sira kabeh hunnah ing mukminat bil halafi kalawan sumpah. Mukminatin ing pira-pira wong wadon kang iman. Kalau kalian sudah menyangka, sudah menduga kuat bahwa mereka sudah beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffari, moko ojo balikno sira kabeh hunnah ing mukminat. Ai tarudduhunna tegese balikaken sira kabeh hunnah ing mukminat ilal kuffari maring pira-pira wong kafir. Kalau memang sudah bersumpah mereka mengaku sebagai muslim, ya sudah, jangan dikembalikan ke orang kafir sesuai dengan poin perjanjian antara Nabi dan orang kafir tersebut. La hunnah hillun lahum, la hunnah ora hunnah utawi mukminat hillun iku halal lahum kaduwe kufar. Walahum yahillunah lahunnah, walahum lan ora ana hum utawi kufar yahillunah iku halal sapa kufar lahunnah maring mukminat. Seorang perempuan yang kafir menikah dengan laki-laki yang kafir, kemudian si perempuan ini masuk Islam, bagaimana hukumnya? Hukumnya ditunggu dulu, dipending. Dipending dalam arti si laki-laki diberi kesempatan dalam waktu sekitar 1 bulan masa fasakh untuk menentukan apakah juga ikut masuk Islam atau tidak. Kalau ternyata dalam masa itu tidak masuk Islam, berarti sudah difasakh, dicerai secara paksa oleh pengadilan. Hukum pernikahannya batal. Begitu juga sebaliknya. Kalau umpamanya seorang laki-laki pasangan non muslim
si suami kemudian masuk Islam, istrinya tidak mau, itu juga hukumnya nikahnya batal. Namun demikian dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk menentukan apakah mau masuk Islam atau tidak. Sama dengan itu adalah pasangan yang asalnya muslim, suami istri muslim, kemudian suatu hari si laki-lakinya murtad, kembali ke agama yang dulu, maka ini juga dikasih waktu tenggang, waktu tunggu sebelum penentuan fasakh sekitar 1 bulan. Apabila dalam masa itu tetap dia kafir, maka sudah otomatis istrinya terceraikan dengan cerai fasakh. Ya, perceraian itu ada beberapa macam ya. Ada perceraian karena suami menceraikan istrinya. Yang kedua, baik dengan cara secara lisan langsung. Yang kedua, ada perceraian itu diceraikan oleh pengadilan dengan sistem fasakh tadi itu. Nah, salah satu contoh dari perceraian yang dilakukan oleh pengadilan yaitu apabila salah satu dari pasangan muslim itu kemudian pindah agama menjadi agama Hindu atau agama Kristen, maka kemudian hakim memutuskan untuk memfasakh, memutuskan hubungan pernikahan antara keduanya. Walaupun umpamanya yang murtad itu murtad ke agama yang disebut dengan agama Ahlul Kitab, Kristen atau Yahudi, tetap kalau sudah murtad itu dianggap sebagai murtad yang sifatnya harus diceraikan. Nah, ini seperti ini juga yang dikatakan di dalam ayat ini. Jadi kalau umpamanya seorang perempuan asalnya kafir, suaminya juga kafir, kemudian si perempuan datang masuk Islam, maka harus dipisahkan dengan suaminya. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Si perempuan yang sekarang jadi muslim itu tidak halal bagi suaminya yang kafir. Walahum yahilluna lahunna, juga si kafir tidak halal untuk berkumpul dengan istrinya yang muslim. Wa atuhum ma amfaku wa atuhum lan maringakeno sira kabeh hum ing kufar ai aqtu al kufarah, tegese maringakeno sira kabeh al kufarah ing pira-pira lanang kufar azwajahunna, tegese pira-pira bojo lanange mukminat ma ing mahar anfaku kang wis maringi sapa kufar alaihinnah ing atase mukminat fil muhuri ing dalem pira-pira mahar. Nah, kemudian mahar yang pernah diberikan oleh suami yang kafir tersebut dikembalikan. Wala junaha alaikum, wala junahalan ora ana dosa iku maujud alaikum ing atas sira kabeh antang kihuhunah ing yen to nikah ngenikah sira kabeh hunnah ing mukminat bisyartihi kelawan syarate nikah. Nah, kalau sudah dicerai oleh suaminya yang kafir, maka orang muslim boleh menikahinya. Kapan menikahinya itu? Kalau cerainya cerai sistem khulu, itu namanya nikahnya ya setelah iddah. Kalau cerainya dengan sistem fasakh, maka tidak perlu ada iddah. Nah, itu harus diingat ya. Jadi talak itu kan tadi disebutkan ada 2 macam. Ada talak yang biasa
yaitu yang mana suami menceraikan istrinya, kata suami, aku ceraikan kamu, maka itu disebut dengan tolak. Nah, kalau tolak ini dia masih belum boleh menikah dengan pria yang lain kecuali setelah masa iddahnya selesai si perempuan itu. Masa iddah itu berapa? Coba Fikri. Masa iddahnya perempuan yang dicerai 3 kali masa suci menurut madhab Syafi'i. Ingat ya, kalau menurut madhab Hambali, orang Muhammadiyah, orang Wahabi, itu iddah itu 3 kali masa haid. Nah, itu ada bedanya, sangat prinsip. Nah, sedangkan kalau cerai dengan cara fasakh, diceraikan oleh pengadilan dengan cara fasakh, maka itu tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Sehingga apa? Sehingga sekarang dicerai, difasakh oleh pengadilan, besoknya sudah bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Tuh. Dan juga cerai dengan cara fasakh ini membuat hubungan pernikahan dengan suami sebelumnya itu habis total. Sehingga kalau umpamanya setelah difasakh oleh pengadilan dapat 1 bulan, mantan suami dan mantan istri ini ingin rujuk lagi, maka dia bisa rujuk dengan akad nikah baru. Yang kedua, hitungan tolaknya itu nggak ada, jadi dimulai dari awal lagi, jatah tolaknya jadi 3 lagi. Itu beda dengan tolak ruj'i. Nah, jadi di sini kalau sudah diceraikan oleh pengadilan istilahnya, dalam kasus ini seorang muslim, seorang perempuan masuk Islam, suami yang tetap kafir, maka harus diputuskan hubungan pernikahan. Kalau sudah begitu, maka boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahi si perempuan tadi. Tentu saja dengan syarat-syarat yang sudah dan ketentuan yang berlaku. Wala tumsiku bi'aisamil kawafiri, wala tumsiku lan ojo berpegang ojo nyekel sira kabeh. Lafat tumsiku bitasdidih kelawan dan waca tasdid, tumassiku wa takhfifih lan dan waca tanpa tasdid, tumsiku. Sama-sama bisa dibaca keduanya. Bi'aisamil kawafirih kalawan piro-piro taline piro-piro wong kafir. Tali di situ maksudnya ikatan perkawinan. Zaujatikum tegese piro-piro bojo wadone sira kabeh. Likot islamikum laha, krana putuse islami sira kabeh laha maring zaujat. Bisyartihi kelawan syarate qat'i islamikum. Au allahiqatih lil musyrikinah, utawa allahiqatih pira-pira wong wadon kang melok lil musyrikinah maring pira-pira wong musyrik. Murtaddatin hale murtad kabeh. Begitu juga sebaliknya, suami istri muslim kemudian istrinya murtad, kembali ke agama asalnya, maka otomatis status daripada si perempuan ini terputus hubungan nikahnya dengan suaminya yang muslim. Kenapa? Liqat'i irtidadihinah, karena putuse murtate zaujat atau allahiqat nikahakum ing nikahi sira kabeh bisyartihi kelawan syarate qat'i irtidadihinna. Sama, ada suami istri. Ini yang banyak kasus yang terjadi seperti itu. Ada suami istri, si suami ini asalnya Kristen. Karena sudah mencintai seorang wanita muslimah, maka dia demi untuk perkawinan dia masuk Islam. Dapat sebulan, 2 bulan atau setahun, laki-laki ini kemudian kembali ke agama yang semula.
maka hukum pernikahannya itu hukum batal, tidak sah lagi. Kecuali kalau si laki-laki ini mau kembali ke Islam dalam masa tunggu tadi, masa tunggu 1 bulan. Batal nikahnya. Jadi kalau masih diteruskan aja itu sama dengan zina. Was'alu ma anfaqtum was'alu lan jalu sira ai utlubu tegese nyupriya sira kabeh ma ing mahar anfaqtum kang wis maringi sira kabeh alaihinnah ing ngatasi allahiqat. Maka kalian berhak untuk meminta lagi mahar yang telah diberikan apabila istri kalian yang muslim itu kemudian murtad. Minal muhuri nyatan saking pira-pira mahar fi suratil irtidadih ing dalam contone murtad mimman tazawwajna minal kufari mimman saking wong tazawwajnya kang nikah sapa nisa minal kufari saking pira-pira wong kafir. Was'alu ma anfaqu lan jalu'a was'alu wal yas'alu ya anak lama ya wal yas'alu ma anfaqu lan becik jalu'a sapa kufar ma ing barang anfaqu kang wis maringi sapa kufar alal muhajiratih ing atase pira-pira wong wadon kang masuk Islam kama taqaddamah kaya barang taqaddamah kang wis kaya keterangan taqaddamah kang dingin sapa mah annahum yu'tunahu annahum satuhune muslimin yu'tunahu iku maringi sapa muslimin hu ing ma dzalikum hukmullahi dzalikum utawi mangkono madkur hukmullahi iku hukume Allah yahkumu bainakum ngukumi sapa Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh bihi kelawan hukum. Wallahu alimun hakimun wallahu utawi Allah alimun iku zat kang maha weruh hakimun tur zat kang maha bijaksana. Nah ini jadi kenapa kok harus dikembalikan? Kenapa kalau orang kawin kemudian menikah orang kawin kemudian salah satunya pindah agama menjadi agama kafir kok nikahnya maharnya harus dikembalikan? Yaitu ketentuan Allah. Karena di dalam agama Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umatnya dalam kehidupan sehari-hari itu mempunyai 2 sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sumber hukum utama. Kemudian namun demikian ada juga sumber hukum sekunder, sumber hukum kedua, yaitu berupa ijtihadnya para ulama. Nah karena itu ketika suatu hukum sudah ditentukan oleh Al-Quran, maka tidak ada lagi alasan yang perlu dipertanyakan. Kenapa itu, kenapa ini? Ketika Allah mengharamkan daging babi untuk dimakan, dikonsumsi oleh umat Islam, maka alasannya adalah karena Allah melarangnya. Tidak ada alasan yang lain. Karena di dalam Al-Quran dikatakan hurrimah alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhillah li ghairillah. Allah diharamkan bagi kalian darah, bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih selain karena Allah. Itu haram hukumnya. Kalau sudah disebutkan seperti itu, maka ya sudah haram gitu aja. Kenapa haram? Karena oleh Al-Quran diharamkan. Jadi hukum di dalam Islam ya itu terbagi, ini menurut ilmu usul fikih, terbagi menjadi 2. Ada hukum yang ditentukan oleh Allah tanpa adanya sebab. Ada juga hukum yang ditentukan oleh Allah dengan menyertakan sebab. Nah ini penting. Hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyebut sebab, maka dia berlaku secara mutlak. Contohnya tadi itu haramnya babi.
Di situ Allah tidak menyertakan sebabnya. Kenapa kok haram babi itu? Enggak ada sebabnya di situ. Nah, kalau sudah tanpa sebab, maka ketentuannya itu berlaku secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, daging babi haram dikonsumsi. Tentu saja kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak makan babi itu bisa mati. Di tengah hutan, nggak ada yang lain. Makanan nggak ada, buah-buahan nggak ada. Yang ada cuma daging babi, ya nggak apa-apa. Illa matturirtum, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, ada hukum yang berlaku dengan menyebutkan sebabnya. Sebagai contoh, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Oleh Rasulullah dibolehkan mengqashar sholat, memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun hukum tersebut ada sebabnya, yaitu ketika dalam keadaan musafir. Nah, hukum demikian ini itu baru berlaku kalau ada sebabnya itu. Jadi kalau kita dalam keadaan musafir dengan perjalanan yang jarak qashar sekitar 85 km, maka baru hukum bolehnya mengqashar itu berlaku. Kalau kemudian kita di rumah atau melakukan perjalanan yang jaraknya dekat, ke Malang itu baru sekitar 20 km, maka hukum bolehnya mengqashar tidak berlaku. Kenapa? Karena hukum tersebut disertai dengan sebab. Nah, kalau hukum disertai dengan sebab, maka berlaku kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku bersama illatnya. Hukum itu berlaku bersama illatnya. Illat itu artinya sebab. Wujudan wa adaman. Wujudan, kalau ada sebabnya maka hukum berlaku. Wa adaman, kalau tidak ada sebabnya maka hukumnya tidak berlaku. Itu ilmu usul fikih. Seperti itu. Wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum wallahu alam. Dari wa alimna wa atibana ya Rabbi bi husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Mumtahanah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum. Wa in fatakum lan lamun blayu kum ing sira kabeh syai'un apa suci-wici min azwajikum saking pira-pira bojo wadone sira kabeh. Ai wahidatun, tegese bojo wadon siji, fa aktsaruh maka luwih akeh, minhunna saking azwajukum. Au syai'un utawa suci-wici min muhurihinna saking pira-pira mahare atau mas kawine azwajukum. Bizzahabih kelawan belayu.
ilal kuffarih maring pira-pira wong kafir. Murtaddatin hale murtad kabeh. Maksudnya apabila istri kalian orang-orang muslim itu kemudian mereka murtad dan kembali ke kelompok mereka yang kafir. Fa'aqabtum moko ngalahaken sira kabeh. Faghazautum moko merangi sira kabeh. Wa ghanimtum lan merkoleh arta ghanimah sira kabeh. Fa'atu moko mbayar sira kabeh alladzina ing wong akeh zahabat kang wis mlayu azwajuhum sapa pira-pira bojo wadone alladzina minal ghanimati nyatane saking arta ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Mislama anfaku hale umpamane arta anfaku kang wis ngetokaken sapa alladzina. Li fawatihi krana pote ma alaihim ing atase alladzina min jihatil kuffari saking arae pira-pira wong kafir. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Alladzi dzat antum utawi sira kabeh bihi kelawan alladzi mukminunah iku iman kabeh. Waqad fa'alal mu'minuna lan teman-teman ngelakoni al mu'minuna sapa pira-pira wong mukmin ma ing barang atau ing perintah umiru kang den perintah sapa mukminun bihi kelawan ma minal itaih nyatane saking maringi lil kuffarih maring pira-pira wong kafir wal mukminina lan pira-pira wong mukmin. Sumar tufi'ah hadzal hukmu atau sumar tafa'ah hadzal hukmah. Sumar tufi'ah maka kari-kari dan hapus hadzal hukmu apa ikilah hukum. Ini berkaitan dengan hukum. Jadi di dalam Al-Qur'an di dalam hukum syariah baik Quran maupun hadis itu kadang-kadang ada suatu hukum yang diberlakukan, setelah itu beberapa masa kemudian hukum tersebut dihapus. Tapi ayatnya tetap ada, cuma status hukumnya dihapus oleh ayat yang lain. Di dalam masalah ini juga begitu. Jadi apabila seorang muslim punya istri, kemudian istrinya ini murtad, kembali ke kafir, maka oleh Allah diperintahkan istri tersebut harus dicerai. Nah berarti kalau sudah dicerai berarti kan si laki-laki ini kan rugi. Sudah bayar mahar, mas kawin yang mahal, kemudian dicerai. Maka oleh Allah
mahar atau mas kawin yang diberikan oleh suami tadi dikembalikan, diambilkan dari harta ghanimah. Tapi kemudian hukum tersebut pada periode berikutnya dihapus. Ini sama dengan di beberapa ayat dalam Al-Quran banyak terjadi yang disebut dengan nasakh dan mansukh, di mana ada ayat hukum yang kemudian dihapus status hukumnya, diganti dengan ayat yang lain. Sebagai contoh, adanya keharaman bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang berzina. Wazanatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan berzina, yang berzina itu tidak boleh dinikah kecuali oleh orang yang sama-sama yang menzinai atau oleh orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minina, dan haram hal itu menikahi orang yang pernah berzina yang belum tobat, 'alal mu'minina, bagi orang mukmin. Haram menikahi wanita yang berzina. Termasuk menikahi wanita PSK, pelacur, apalagi menikahi wanita yang hamil zina. Ada orang perempuan terlibat dengan pergaulan bebas, kemudian hamil. Banyak sekarang nih, SMP, bukan hanya SMA, SMP juga ada kasusnya, masih kelas 2 sudah hamil. Nah itu berdasarkan ayat yang tadi, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, maka haram hukumnya menikahi wanita yang hamil zina. Namun menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, ayat tersebut sudah dimansukh, sudah dihapus status hukumnya oleh ayat yang lain, yaitu ayat wa ankihu al-ayama. Dan menikahlah kalian al-ayama, dengan perempuan-perempuan yang belum punya suami. Dengan adanya ayat yang kedua ini, maka otomatis termasuk wanita yang tidak bersuami adalah termasuk wanita-wanita yang tadi pernah berzina atau yang sedang hamil zina, itu boleh dinikah. Menurut pemahaman dari madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Adapun menurut madhab yang lain, yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali, tetap kalau orang itu hamil zina, tetap tidak boleh dinikah kecuali sampai dia melahirkan. Itu menurut madhab yang Maliki dan madhab Hambali. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, dibolehkan bagi wanita hamil untuk dinikah, baik oleh pria yang menzinainya atau oleh pria yang lain. Itu termasuk contoh daripada ayat Quran yang Qur'annya, ayatnya tetap ada, tapi kemudian status hukumnya sudah dimansukh atau sudah dihapus. Untuk mengetahui hal itu, maka kalian nanti akan belajar ilmu usul fikih dan juga ilmu tafsir Al-Quran. Di situ akan diterangkan ayat-ayat apa saja yang statusnya dimansukh atau dihapus. Kita teruskan, ya ayuhan nabiyyu, eling-eling nabi, idza ja'akal mu'minatu lamun teka ka ing sira. Al mu'minatu sapa pira-pira wong mukmin wadon. Yubayyi'naka hale bayat sapa mukminat kah ing sira. Wahai Nabi Muhammad, apabila datang kepada engkau orang kafir yang mau masuk Islam, yubayyi'naka, yang mana mereka berbaiat, berjanji kepada engkau, ala alla yusyrikna, ing atase yen to ora nyekutuaken Allah sapa mukminat. Ala yusyrikna, ing yen to ora nyekutuaken sapa mukminat, billahi ing Allah. Billahi kelawan Allah, syai'an ing suwici-wici. Wala yasriqna, lan ora bakal nyolong sapa mukminat.
Wala yaznina, lan ora bakal zina sapa mukminat. Wala yaqtulna, lan ora bakal mateni sapa mukminat auladahunna ing pira-pira anak wadone mukminat. Kama kaya barang kana kang ana apa ma yaf'aluh iku nglakoni yuf'aluh iku den lakoni apa ma fil jahiliyati ing dalem masa jahiliyah min wa'dil banati, saking mateni pira-pira anak waton, ai dafnihinnah ahyaan tegese ngubur ing banat ahyaan hale urip, khaufal arih krana wedi aib, wal fakrih lan fakir. Jadi orang-orang kafir perempuan yang baru masuk Islam, mereka itu semua ketika masuk Islam selain membaca syahadat di hadapan Rasulullah pada saat itu, mereka juga berbaiat. Berbaiat ini tujuannya untuk lebih menegaskan lagi. Sebenarnya tanpa berbaiat sudah cukup. Ketika orang sudah membaca syahadat, maka dia sudah menjadi orang mukallaf dan terikat statusnya dengan hukum-hukum Allah. Namun pada masa Rasulullah, selain mereka membaca syahadat, sebagian dari mereka juga berbaiat. Berbaiat itu untuk semakin menegaskan bahwa mereka taat kepada hukum-hukum Allah. Salah satu daripada hukum Allah adalah alla yusyrikna billahi, untuk tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah dalam pengertian akidah Asy'ari adalah ya tidak menyembah kepada selain Allah. Contoh yang musyrik, orang yang musyrik adalah apabila dia menyembah berhala. Itu berarti menyembah selain Allah. Atau menyembah matahari seperti orang Jepang. Itu termasuk musyrik. Menyembah patung atau menyembah Nabi Isa seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Menyembah Uzair seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Itu termasuk perilaku musyrik. Nah, ini berbeda dengan kata-kata musyrik menurut definisi orang Wahabi atau Salafi. Menurut mereka musyrik itu ya semua perbuatan yang dianggap, semua perbuatan ibadah yang tidak langsung kepada Allah itu dianggap musyrik. Sebagai contoh, bertawassul. Ketika berdoa kepada Allah, kita kemudian bertawassul dengan menyebut, bertawassul kepada Rasulullah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahlilan itu, lahatu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada sebutan tawassul seperti itu namanya sudah syirik menurut orang Wahabi. Apakah itu benar? Tidak benar. Apa yang dikatakan, teori yang dikatakan oleh kaum Wahabi, Salafi yang menyatakan bahwa tawassul termasuk daripada perbuatan syirik, itu bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab yang 4. Kalian lihat di buku Ahlus Sunnah wal Jamaah bab tawassul. Situ ada keterangannya pendapat para ulama mazhab 4. Semua membolehkan tawassul. Bahkan semua ulama mazhab 4 itu ketika menulis kitab, itu di akhirnya selalu ada tawassul kepada Rasulullah. Bi barakati Sayyidina Muhammadin, bijahi Sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Itu namanya tawassul. Nah, tawassul itu tidak apa-apa. Nah, jadi istilah musyrik jangan sampai salah. Musyrik di dalam yang dimaksud dalam Al-Quran adalah seperti yang dilakukan oleh orang Kristen dengan menyembah malaikat, Jibril, menyembah Nabi Isa. Itu semua adalah perbuatan syirik. Karena selain menyembah Allah, juga menyembah yang selain Allah. Adapun kalau orang berdoa meminta kepada Allah, tapi dengan menyebut
orang soleh, Rasulullah, orang soleh, para aulia, itu tidak apa-apa. Itu ada dalilnya, ada dasar hukumnya di dalam hadis yang sahih. Itu. Adapun yang kalian baca di mana itu, di akidah akhlak ya, di sanawiyah mungkin atau di aliyah, bahwa tauhid ada 3, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, itu cukup kalian ketahui untuk mengisi ujian. Pada dasarnya itu adalah teori yang sesat dan menyesatkan menurut mayoritas ulama. Tapi karena sudah terlanjur itu dibuat oleh orang dulunya, di Jakarta sudah dibuat seperti itu, ya udah tulis saja. Isi ujiannya sesuai dengan yang ditulis, tapi jangan kalian percayai. Kenapa? Karena kaidah tauhid dibagi 3 itu baru ada pada abad 8 Hijriah. Tahun 800 Hijriah atau 1400 Masehi. 800 Hijriah itu artinya apa? Artinya tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, juga tidak dibuat di zaman tabi'in, juga tidak ada di zaman tabi'in juga tidak ada. Artinya apa? Artinya berarti teori ini bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, tapi buatan dari orang-orang yang ulama yang hidup pada abad 800 Hijriah. Oleh karena itu maka banyak ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwa teori tersebut adalah teori yang bid'ah mungkarah, bid'ah yang sayyi'ah, yang dolalah. Kenapa dolalah? Karena dengan adanya teori tauhid uluhiyah rububiyah, maka mereka mensyaratkan bahwa orang itu baru disebut Islam bukan hanya membaca kalimat syahadat saja, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang lain. Jadi kalau ada orang non muslim datang ke kita kalau khairat, kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menurut teori uluhiyah rububiyah itu belum muslim, mereka masih kafir itu kalau cuma baca syahadat. Nah, ini sudah berlawanan dengan hadis Rasulullah, mangqalah la akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca di akhir di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka dia masuk surga. Artinya apa? Kalau sudah membaca syahadat ya sudah otomatis Islam. Lah menurut tauhid uluhiyah rububiyah itu belum Islam. Nah, inilah maka mereka disebut konsep dan teori tauhid uluhiyah rububiyah disebut dengan teori yang bid'ah mungkarah. Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Tauhid, Risalatuh Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikaji Kiai Ja'far itu bulan Ramadan kemarin, itu mengatakan bahwa kaum pencipta teori ini dan pengikut teori ini, teori uluhiyah rububiyah, adalah ahlul bid'ah. Jadi yang ahlul bid'ah itu bukan NO. Kata mereka kan yang bid'ah itu NO karena tahlilan. Tahlilan itu masalah kecil itu, cuma masalah khilafiyah. Tapi masalah akidah, kemudian mereka membuat-buat yang tidak dibuat oleh Rasulullah, itulah bid'ah yang paling besar. Yang kita harus sadari itu supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Nah, jadi musyrik di sini ketika baiat para sahabat perempuan yang masuk Islam, ketika mereka berbaiat bahwa mereka tidak akan musyrik kepada Allah, ya maksudnya musyrik itu ya tidak akan menyembah seperti perilaku orang Kristen dan orang Yahudi, orang agama Sinto, Hindu, Buddha. Itu. Wala yasriknah, dan tidak akan mencuri. Juga mereka berjanji tidak akan mencuri karena mencuri termasuk dosa besar. Wala yazninah, dan mereka tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. Kama kana yaf'alu fil jahiliyati, sebagaimana yang dilakukan, atau kama kana yuf'alu fil jahiliyati, sebagaimana perbuatan atau praktek yang dilakukan pada masa jahiliyah, di mana pada masa itu anak-anak perempuan dibunuh, bukan hanya dibunuh tapi juga lebih kejam lagi, dikubur hidup-hidup.
Kenapa? Karena menurut kepercayaan orang jahiliyah pada zaman itu, anak perempuan membawa sial. Karena tidak bisa bekerja, kemudian entah apa lagi. Ini sampai sekarang masih ada ini di India. Di India ini kalau orang punya anak perempuan itu musibah besar. Kalau punya anak laki-laki itu jadi keuntungan yang besar. Kenapa? Karena di sana yang membayar mahar mas kawin itu yang pihak perempuan. Dan mas kawinnya bukan main-main, bukan kayak di sini. Di sini kan paling banyak ya 300.000, 500.000, itu gampang. Mas kawin di India itu rumah dan mobilnya. Ya, kalau orang kerjanya jadi kuli kemudian punya anak perempuan, harus membelikan rumah dan mobil untuk calon suaminya, dari mana dapat uang? Dan si calon suami semakin tinggi pendidikannya, semakin mahal harganya. S2, jurusan manajemen, jurusan PAI, jurusan agama atau jurusan teknik. S3 tambah lagi itu, mobilnya udah lain lagi mereknya. Nah, sehingga orang kalau suami istri rumah tangga kemudian lahir anaknya perempuan, maka dia sejak dia hamil sudah mulai menabung untuk persiapan nanti membayar mas kawin kepada calon suaminya. Karena itu maka di India ini tidak jarang terjadi ketika mereka hamil dilihat dulu sama ke dokter di USG. Kalau dilihat anaknya perempuan, diaborsi, dibunuh. Karena itu maka di India ini aborsi hukumannya berat, dihukum berat di sana. Di sini juga dilarang, tapi di mana di India itu dilarang membuka praktek USG. Jadi alat USG itu tidak boleh diberlakukan di India. Kalau di sini kan boleh. Seorang ibu yang sedang hamil 6 bulan itu sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, itu datang ke dokter pakai mesin USG itu bisa melihat, tidak apa-apa. Tapi kalau di India tidak boleh. Karena dikhawatirkan kalau ternyata diketahui anaknya perempuan akan diaborsi atau dibunuh. Nah itu. Jadi praktek masa jahiliyah ini di mana? Di India masih ada. Membunuh, cuma bedanya kalau di India ini yang dibunuh ketika masih dalam kandungan. Nah, tapi bagi seorang muslim tidak boleh melakukan ini, termasuk pembunuhan, membunuh anak, membunuh orang, termasuk membunuh janin yang sudah nampak bentuknya, bentuk tubuhnya sempurna, itu sama dengan membunuh manusia, dosa besar. Wala ya'tinah bibuhtanin, lan orang ngelakoni sapa mukminat bibuhtanin kelawan goroh atau kebohongan. Dan mereka para mukminat berjanji untuk tidak melakukan kebohongan. Yaftarinahu kang gawe-gawe sapa mukminat hu ing buhtan baina aidihinah ing dalam antarane pira-pira tangane mukminat wa arjulihinah lan pira-pira sikile mukminat. Nah, ini praktek pada masa jahiliyah. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka dikubur, kemudian mereka nyari anak pungut yang laki-laki, kemudian diaku sebagai anaknya. Nah, itu juga termasuk praktek yang dilarang oleh Rasulullah. Biwaladin tegese kelawan suci anak malkutin kang den angkat den pungut yunsibuhu ila zauji kang nisbataken sapa wong hu ing walad malkut ila zauji maring bojo lanang. Wa wusifah lanten sifati sapa waladin walkut bisifatil waladil hakiki kelawan sifat anak al hakiki kang hakiki. Karena takut mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya dibunuh. Kemudian mereka mencari anak laki-laki, walaupun anaknya mungkin hasil dari memungut
atau anak adopsi, anak angkat. Fa innal ummah maka satuhune ibu idza wada'athu nalikane nglahiraken sapa ummu hu ing walad saqatah. Kenapa kok disebut di sini baina aidihinna wa arjulihinna, ya. Ini istilahnya, ini istilah majazi dalam bahasa Arab, atau dalam istilah Indonesia itu bahasa kiasan. Jadi perempuan yang melahirkan, gitu loh. Allah ingin mengatakan wala ya'tina bi buhtanin, dan si perempuan mukminat berjanji tidak akan berbohong terkait yaktarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, terkait anak yang mereka lahirkan. Itu maksudnya. Kenapa kok pakai istilah baina aidihinna wa arjulihinna? Nah, fa innal ummah kalau satune ibu idza badu anhu nalikane ngelahiraken sapa hu ing walad saqatah maka gugur apa walad baina yadaiha ing dalam antarane tangan lorone wa rijlaiha lan sikil lorone Nah, di dalam di sini salah satu isi baiat, isi perjanjian antara seorang yang baru masuk Islam adalah tidak berbuat bohong. Wala ya'tinah bibuhtanin. Buhtan di sini di dalam konteks yang ayat yang sedang kita baca adalah kebohongan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang suka mengaku-ngaku anak orang lain sebagai anaknya. Namun di dalam ayat yang lain, buhtan ini bermakna juga dengan berita bohong. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman wala yu'dzunal mu'minin walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang membuat berita bohong terkait seorang sesama muslim yang lain, faqad ihtamalu buhtanan. Nah itu. Faqad ihtamalu buhtanan, maka dia telah melakukan suatu kebohongan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Nah, di dalam bahasa buhtan yang tadi, yang terakhir yang saya sebut, itu berarti bahwa menyebarkan suatu berita bohong, membuat suatu berita bohong, itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, dan siapapun yang terlibat dengan berita bohong, termasuk juga pelaku dosa besar. Ingat, berita bohong itu ada dua pelakunya. Satu, orang yang pertama membuat berita bohong, itu termasuk pelaku berita bohong. Yang kedua, orang yang mempercayai berita bohong tersebut kemudian menyebarkan ke orang lain. Itu sama dengan termasuk pelaku pembuat berita bohong itu. Karena itu, maka sekali lagi kalian dalam era teknologi internet, era teknologi SMS, jangan gampang-gampang percaya kepada berita yang ada di media sosial, yang ada di SMS, juga yang disebarkan oleh teman-teman. Ada orang teman yang kemudian mendengar dari media sosial dan diberitakan secara lisan, itu juga jangan percaya. Tanyakan dulu, kamu dapat berita dari mana? Dari media sosial, itu bohong itu. Harus segera diputus bohong. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk ke dalam ancaman Allah bahwa faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang menyebarkan berita bohong, maka dia telah menanggung kebohongan dan dosa yang besar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa iyyakum wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Ghibah itu saja menurut hadis tersebut itu lebih besar dosanya daripada zina. Padahal ghibah itu menceritakan berita berdasarkan fakta. Cuma faktanya fakta yang buruk, sehingga orang yang diceritain itu nggak senang. Itu saja dosanya lebih daripada zina. Iyyakum wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Kenapa kok
ghibah lebih besar daripada zina dosanya? Diterangkan setelahnya itu, karena kalau zina pelakunya kemudian tobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Sedangkan apabila ghibah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang dighibai itu yang meminta, memberi maaf kepadanya. Nah, jadi hati-hati, ghibah saja sudah dosanya besar, apalagi yang buhtan, memfitnah. Jadi buhtan dalam arti berita bohong, itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia bermakna fitnah. Jangan mudah menyebarkan fitnah, jangan mudah membuat fitnah, dan jangan juga mudah percaya kepada adanya fitnah. Baik fitnah itu terkait dengan orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, maupun fitnah yang terkait dengan para pejabat, tokoh negara, tokoh nasional, menteri. Kalian baca umpamanya di WA group. Ini sekarang ini banyak umat Islam sedang mengalami musibah. Yang musibah besar tapi tidak terasa seperti musibah. Apa itu? Adanya WhatsApp terutama. WhatsApp, Facebook terutama, dan Twitter. Yang paling besar di antara tiga itu adalah WhatsApp. Karena WhatsApp itu langsung masuk ke HP kita. Kenapa musibah besar? Karena di medsos ini kemudian dipakai oleh orang-orang jahat untuk menyebarkan berita bohong. Kalau memang orang jahat itu memang sudah dari dulu memang suka menyebarkan berita bohong. Tetapi masalahnya para pengguna medsos itu, pengguna HP itu banyak yang tidak tahu bahwa berita yang dikirim ke HP mereka itu adalah berita bohong. Kemudian mereka percaya dan mereka sebarkan kepada teman-temannya yang sebenarnya tidak jahat. Sehingga orang-orang baik kemudian gara-gara tidak tahu kepada taktik dan strategi orang jahat, sehingga tanpa terasa mereka juga ikut-ikutan jahat. Nah, ini hati-hati. Inilah berita musibah yang paling besar yang saat ini dialami oleh terutama umat Islam. Nah, karena itu sekali lagi saya selalu ulang-ulangi agar kita pertama, jangan kalau kita menerima berita dari media sosial, maka harus kita anggap berita itu sebagai kebohongan sampai terbukti sebaliknya. Yang kedua, kalau ada berita selain dari media sosial, dari mulut ke mulut, itu juga tanya sumbernya, jangan langsung percaya. Supaya kalian tidak menjadi pelaku dosa besar tanpa terasa. Ingat tadi itu, iyyakum kata Rasulullah, iyyakum wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Takutlah kalian pada ghibah karena itu lebih berat dosanya daripada zina. Ini ghibah, ghibah itu berita yang benar. Tapi berita benar tapi tidak disukai oleh orang. Oleh orang yang punya yang diomongi. Sedangkan buhtan atau fitnah menurut bahasa Indonesia itu jauh lebih kejam daripada ghibah. Maka jangan sampai kalian melakukan dosa besar tanpa terasa. Itu banyak di media sosial, di Facebook, di WA, terutama WA group. Itu banyak ibu-ibu gabung ke WA group. Berita bohong itu kadang-kadang diawali dengan awalan yang menipu. Dengan bismillah, bismillah, masya Allah ada berita ini, menteri ini berbuat ini, masya Allah gimana, ada masya Allahnya. Berita bohong itu setan itu ngomongnya memang pinter, macam-macam, pakai seperti itu. Masya Allah menteri yang itu ternyata melakukan perbuatan yang zalim kepada ulama ini. Subhanallah terakhirnya. Padahal bohong semua itu. Coba ditanya, dari mana sumbernya? Nggak tahu, nggak ada. Katanya ada orang yang bilang. Hati-hati dengan itu. Itu kalau kita, jadi internet ini, kalau kita bisa menjadikan internet ini sebagai sebagai metode dan alat untuk dakwah, maka internet bisa menjadi
alat yang sangat bermanfaat. Sebagai pernah saya ceritakan, Al-Khairat dengan website alkhairat.net itu ya, itu membuka konsultasi dan artikel-artikel agama di situ yang setiap harinya itu dibaca oleh antara 40 sampai 50 ribu pembaca. Jadi sekitar santri Al-Khairat ini sekitar 1000 itu berarti cuma berapa persennya itu? 1%-nya ya. 1% dari pengunjung alkhairat.net. Jadi santri Al-Khairat online itu jauh lebih besar dari santri Al-Khairat yang offline. Tiap hari 50.000. Jadi kalau satu bulan itu berapa juta? Kali 30, 1.500.000 yang membaca artikel Islam yang ada di alkhairat.net. Nah, ini kalau dibuat untuk kebaikan, maka akan besar manfaatnya. Seluruh Indonesia membaca. Alkhairat.com tentang Pondok Al-Khairat juga kan kalian ini banyak yang baca di alkhairat.com ya, yang datang ke sini. Nah, itu karena itu dakwah melalui internet juga besar manfaatnya. Tapi sekaligus kalau dibuat kejahatan juga besar madaratnya. Termasuk yang sering dibuat kejahatan itu adalah media sosial. Facebook, Twitter, WA, terutama WA group. Karena kita mau nggak mau datang terus, bunyi terus itu. Kalau ada berita baru, ada notifikasi bunyi, kring, terpaksa dibaca. Lama-lama percaya juga karena sudah sering dibohongi terus-terusan, akhirnya percaya. Ibu-ibu terutama, jangan sampai mudah percaya. Para kiai, para ustadz banyak yang terpedaya juga dengan berita bohong itu. Makanya kiai itu nggak boleh terlalu husnudzon. Husnudzon itu wajib husnudzon, berprasangka baik. Itu sifatnya tidak mutlak. Nggak harus semua dihusnudzoni. Kalau maling dihusnudzoni salah kita. Husnudzonnya itu kalau terkait dengan orang berbuat baik. Ada orang berbuat baik, kita harus husnudzon, berarti dia ikhlas. Nah, gitu. Tapi kalau orang mau berbuat jahat dan memang umumnya di situ sudah terjadi perbuatan jahat, justru kita harus bersikap suudzon. Di medsos itu umumnya kalau berita memojokkan orang lain itu umumnya adalah kejahatan. Nah, kita harus selalu suudzon kecuali ada buktinya. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan itu. Jadi buhtan maknanya adalah satu di sini maksudnya adalah kebiasaan orang pada zaman jahiliyah selalu suka berbohong, mengaku-ngaku anak orang lain diakui sebagai anaknya sendiri. Tapi di ayat yang lain, buhtan di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 33, buhtan adalah memfitnah. Dan memfitnah itu adalah dosa besar. Baik yang pelaku pertama fitnah maupun penyebar fitnah. Kalau orang jahat yang melakukan fitnah ya nggak apa-apa, memang udah jahat. Tapi jangan sampai kejahatan itu juga dilakukan oleh orang yang sebenarnya baik, yang tidak tahu bahwa itu kejahatan. Itu yang terjadi pada kasus medsos tadi. Wala ya'sinaka lan ora maksiat sapa mukminat, ora bakal maksiat sapa mukminat kah ing sira Muhammad fi fi'lin ma'rufin ing dalam ngelakoni ing dalam kelakuan ma'rufin kang bagus. Huwa utawi fi'lin ma'ruf ma iku kelakuan wa faqakan nyocoki apa ma ta'atallahi ing taat ing Allah. Katarkil niyahati kaya ninggal meratap ya. Ketika orang meninggal itu menangis tidak apa-apa, tapi nggak boleh histeris. Wa tamzikith yabih lan nyuwek kelambi. Sampai kalau orang meninggal karena terlalu cinta kepada yang meninggal sehingga histeris, itu nggak boleh. Tapi keluar air mata tidak apa-apa. Wajarris syu'urih lan narik-narik rambut, wa syakil jaibih lan apa itu ya? Ya sama dengan nyuek juga, nyuek krah apa baju. Wa khamsil wajhi lan nyakar wajah. Fabayi' hunnah, fabayi' moko bay'ata sira Muhammad hunnah ing mukminat.
Jadi Rasulullah oleh Allah diperintahkan kalau ada orang yang mau masuk Islam, ya sudah dibaiat saja. Fa'ala dzalika, nglakoni dzalika yang mengkono-mengkono madhkur baiat sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qaulih, kelawan ucapan. Rasulullah membaiat muallaf yang perempuan. Coba dibangunkan dulu. Ini penting. Bangunkan. Fa'ala dzalika bil qaulih. Rasulullah membaiat para sahabat yang perempuan yang baru masuk Islam bil qaulih, kelawan ucapan dengan kata-kata. Jadi dituntun. Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Para sahabat perempuan itu meniru asyhadu alla ilaha illallah, seterusnya sampai selesai. Nah, ini yang penting. Walam yusafih wahidatan min hunnah, lan ora nyalami sapa Rasulullah hunnah wahidatan ing siji wadon min hunnah saking mukminat. Jadi Rasulullah itu ketika membaiat, sahabat laki-laki, muallaf yang laki-laki itu memegang tangannya. Tapi ketika membaiat muallaf perempuan itu enggak dipegang tangannya. Ini kemudian menjadi dalil bahwa salah satu daripada dalil dari mazhab 4, di mana para kalangan ulama mazhab 4 sepakat bahwa menyalami perempuan itu hukumnya haram. Guru, kiai nggak boleh nyalami santrinya, santri yang putri. Bunyai juga begitu, nggak boleh salaman sama santri putra, nggak boleh, haram dosanya. Walaupun tidak termasuk dosa besar ya, tapi termasuk dosa. Di dalam tafsir Jalalain sebelumnya itu dikatakan illal lamam alladzi stanibu kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang baik itu adalah orang yang menjauhi dosa besar. Illal lamam, kecuali dosa kecil. Dosa kecil di situ termasuk di dalamnya adalah menyentuh perempuan. Jadi kalau menyentuh biasa, sekedar salaman, itu termasuk kategori dosa kecil. Tapi tetap sebaiknya dihindari menyalami lawan jenis. Dihindari. Apalagi kiai, kalau bisa jangan salaman sama santrinya yang perempuan. Guru laki-laki jangan salaman dengan santri murid perempuan. Guru perempuan juga begitu. Jangan nyalami murid laki-laki. Walaupun dengan alasan sudah dianggap anak sendiri, nggak boleh. Anak sendiri itu kan anggapannya dia, anggapan si murid laki-lakinya belum tentu. Jadi intinya salaman dengan lawan jenis itu diharamkan, yang bukan mahram, kecuali kepada istrinya sendiri. Wastaghfir lahunnallah, wastaghfir lan nyepura jaluk sepura sira Muhammad lahunnah krana mukminat Allah yang Allah. Innallaha ghafurur rahim, satune Allah ghafurun iku zat kang maha nyepura, rahimun tur maha welas. Ampun, mintalah ampun Muhammad untuk mereka kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling sapa wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la yatawallau, aja njaluk tulung sira sapa alladzina kauman ing kaum ing suci kaum ghadibah kang bendu Allah sapa Allah alaihim ing atase kaum. Hum utawi kaum al yahudu sapa wong Yahudi. Orang yang beriman hendaknya tidak meminta tolong kepada kaum yang kafir, tentu dalam keadaan perang ya. Qad yaisu minal akhirati, qad yaisu teman-teman putus asa sapa alladzina minal akhirati saking akhirat, ay min thawabiya taksi saking ganjaran akhirat. Ma'a iqanihim sertani yakine alladzina amanu biha kelawan akhirat. Li'inadihim an-nabiyah karena bangkangi sapa membangkangi alladzina an-nabi ing nabi ma'a ilmihim bisidqihi sertane werwe alladzina amanu bisidqihi kelawan benere nabi. Kama ya isal kufaruh kaya oleh putus asa al kufar sapa pira-pira wong kafir al kainun kang ana kabeh min ashabin kuburi saking ahli kubur
ai al makburina tegese kang den kubur kabeh min khairil akhirati saking kebagusane akhirat itu radu alaihim nalikane den tampakaken den ketokaken alaihim ing atase al makburin maqaidahum ing pira-pira panggonane kufar atau makburin bentar iya minal jannati saking swarga laukan lamun ono sapa makburin amanu iman iku iman sapa makburin wa mayasiruna lan wamaran barang yasiruna kang bali kembali sapa nggon ya kan bali sapa makburin ilaihi maring ma minan nari saking neraka. Jadi intinya adalah yang terakhir ini ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir adalah larangan bagi orang mukmin untuk meminta tolong kepada orang kafir dalam keadaan sama dengan di atas, yang sekiranya minta tolongnya itu akan mengkhianati umat Islam yang lain. Itu Suratus Saff